Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul karim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Amma ba'du. Seluruhnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa para sesepuh, para bini sepuh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Wabil khusus di sini ada Bapak Kiai Haji Muslihun MM, ada Bapak Kiai Haji Maskur Ihsan MPD, dan yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan tidak lupa pimpinan AUM se-Kecamatan Majenang yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan, kenikmatan, sehat lahir, bisa bersepeda, berkumpul di sini. Sehat batin, bisa senyum bersama di sini, bisa bersilaturahim, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berdakwah kultural. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan silaturahim ini semoga Allah memanjangkan usia kita, amin. Semoga Allah memberkahi usia kita, amin. Semoga Allah memberkahi harta kita, amin. Dan semoga memberkahi seluruh anak-anak kita, amin ya rabbal alamin. Itu doa bersama, Bu. Dan tidak ditemukan kalau tidak berkumpul. Dan doa bersama itu lebih dari 40 orang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting boleh ngamini ikhlas. Ya, jadi jangan merasa dipaksa amin begitu ya. Aminnya panjang, amin begitu. Ini tadi saya dengar bacanya amin jadi begitu. Beda maknanya, Bu ya. Ulangi. Amin. Semangat tapi tetap amin begitu ngamininya ya. Ulangi. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Nah, alhamdulillah itu benar. Baik. Sebelum saya lanjutkan, mari kita ikuti dulu ya biar semangat. Ikuti saya ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, ini pagi hari ini saya ingin menyampaikan apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Itu temanya. Sebuah pertanyaan yang harus kita jawab dan jawabannya harus kita kerjakan. Di dalam Al-Qur'an surat An-Najm Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yara thumma yujzahul jazaa'al awfa wa an laisa lil insani, seorang manusia tidak memperoleh illa ma sa'a, selain apa yang diusahakannya, selain apa yang dikerjakannya. Jadi kalau ingin kita punya sesuatu, maka kita harus melakukannya. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus melaksanakan apa yang harus kita laksanakan. Kalau kita ingin punya pahala, maka lakukan apa yang menjadi pekerjaan yang membuat itu menjadi pahala. Dua jenis. Satu, pekerjaan untuk mendapatkan harta. Dua, pekerjaan untuk mendapatkan pahala. Dua-duanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup di dunia 1000 tahun lagi, seperti Hairil Anwar. Aku demi waktuku, ku mau aku hidup 1000 tahun lagi. Itu kata Hairil Anwar. Nah, kalau panjenengan ingin hidup 1000 tahun lagi, tetap bekerja mencari dunia. Jangan nganggur, jangan diam, jangan leha-leha. Tetap bekerja dengan sekeras-kerasnya, dengan sekuat-kuatnya, dengan sesemangat-semangatnya, agar kita mendapatkan dunia itu. Karena apa? Karena kita seakan-akan ingin hidup 1000 tahun lagi. Kemudian, kalau kita ingin punya bekal sebagai orang yang cerdas, sebagai orang yang pintar, sebagai orang yang kaya, maka kekayaan itu tidak ada harganya di dunia. Kenapa? Karena kekayaan yang di dunia itu sifatnya hanya sementara. Karena kekayaan yang ada di dunia itu hanya semu belaka. Karena kekayaan yang hakiki, yang benar adalah kekayaan yang kita kumpulkan untuk waktu yang akan datang, yaitu di akhirat nanti. Apa itu? Yaitu pahala yang kita kumpulkan sekarang di dunia. Apa yang kita kerjakan? Yaitu itulah usaha kita. Jangan sampai kita punya pikiran besok kalau sudah meninggal, anak-anak kita akan ngirim doa maring panjenengan. Besok kalau kita sudah tiada, maka anak cucu kita nanti juga akan ngirim Al-Fatihah, barangkali begitu. Besok kalau kita sudah tiada, anak cucu kita akan mengirimkan pahala dengan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan amal soleh. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan sekarang. Karena apa yang kita lakukan sekarang itu adalah bagian dari amal yang kita kerjakan. Termasuk beramal soleh, berinfak, bersedekah, kemudian beramal jariah.
Bagaimana caranya? Kita punya ladang amal, ibu-ibu. Kita punya ladang amal masing-masing. Ada yang ladang amalnya masih ada yang ladang amalnya sudah tiada. Satu, ladang amal yang pertama adalah orang tua kita yang masih hidup. Kalau orang tua kita masih hidup, jadikanlah mereka ladang amal untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Kalau masih ada, lakukanlah berbakti kepada mereka sebaik-baiknya, seahsan-ahsannya, sekuat-kuatnya. Kalau masih ada. Kalau sudah tidak ada, lakukan untuk mereka. Apa? Berbakti kepada mereka, memohonkan ampunan, membacakan istighfar, memohonkan rahmat dari Allah untuk mereka. Apabila mereka punya amanat, laksanakan amanatnya. Apabila mereka punya wasiat, lakukan wasiatnya. Apabila mereka punya saudara, maka saudaranya yang biasa ia lakukan untuk berbakti kepada mereka, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Ini ada enggak? Ada lagi ya ini. Alhamdulillah ada yang manggil. Selanjutnya, ladang amal yang kedua, kita punya lajismu, Bu. Lajismu, lembaga zakat, amal, zakat, infak dan sedekah. Ibu punya harta, ibu punya kekayaan, sedikit atau banyak. Jadikanlah lajismu sebagai ladang amal kita. Isi lajismu dengan sebagian dari harta kita. Yang diminta hanya sebagian, ora kabeh. Ora kabeh, Pak. Yang dijaluk mung sebagian tok. Panjenengan bisa wes 1/5-nya ya oli. 1/10-nya ya oli. 0,5 ya oli. 0,1 ya oli. Yang penting panjenengan mengisinya. Mumpung lajismunya masih ada. Kalau lewat lajismu, panjenengan gak usah mikir macem-macem. Orang kudu pamer, tinggal bruk saja. Mas Arif, ini saya titip buat infak. Gak usah banyak, nanti diberi catatan, didoakan. Panjenengan dapat doa dari petugas. Bayangkan doanya, Bu. Panjenengan kalau didoakan oleh petugas lajismu, kan bagi yang belum pernah ke kantor lajismu, belum pernah dapat dengar doanya, Bu. Dengarkan doanya ya, Bu. Ajarokallahu bima atoina. Semoga Allah membalas apa yang telah engkau berikan. Aweh seket didoakan semoga Allah membalas apa yang telah engkau berikan. Allah menjanjikan pahalanya 700 kali lipat jika engkau berikan dengan ikhlas dan penuh mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, wa baraka bima abqaita. Yang kedua, petugas akan mendoakan panjenengan dengan doa semoga Allah memberkahi rezeki untuk atau yang tersisa yang ada pada panjenengan. Itu doanya diberkahi oleh Allah. Namanya berkah itu ziyadatul khair. Yang namanya berkah itu tambah kebaikannya. Kalau yang namanya tambah kebaikan itu bukan hanya hartanya, tapi tambah kebaikan itu anaknya tambah baik, hartanya tambah baik, bojone tambah baik. Kalau yang ngasih suaminya infak, istrinya tambah baik. Tadinya suka merengut, sekarang mulai senyum. Itu namanya tambah baik, Pak. Namanya barokah itu tambah baik. Bukan hanya hartanya. Harta jelas
Allah janjikan tambah baik, tambah banyak. Tapi namanya tambah baik, tambah hebat, itu yang namanya berkah. Monggo. Insya Allah. Kemudian kita punya cucu, punya keluarga, punya kesehatan. Badan kita tambah baik, tambah sehat, itulah namanya berkah. Jadi jangan ngitung berkah itu, kita zakat, infak sekarang 10.000, nanti dibalas oleh Allah 200-300.000. Itu baru harta. Tapi yang lebih besar dari itu, ya tadi, berkahnya nyampe kemana-mana. Wa ja'ala tahuron. Dan yang ketiga, yang didoakan oleh petugas selajisme untuk kita yang berinfak dan berzakat, yaitu semoga Allah menjadikan engkau menjadi orang yang suci, yang bersih, baik jiwanya maupun hartanya. Mau Bu berinfak? Mau. Mau Ibu berzakat? Mau. Mau Ibu bersedekah? Mau. Monggo. Itu lakukan, dan hari ini ada yang narik ya. Kalau bawa ngasih, kalau tidak bawa nggak usah Bu. Ya, nggak usah. Jadi barangkali di jalan Ibu butuh buat beli cilok lagi umpamanya, karena diniati dari rumah buat beli cilok, nggak usah diinfakkan Bu. Ya, karena apa? Karena cilok lebih penting untuk anak putune daripada Ibu bersedekah. Lah iya, ada panjenengan mau beli, niatnya sudah mau beli cilok, terus diinfakkannya nggak jadi, nanti anak cucunya yang nggak jadi. Ya, tolong nggak usah ya. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Wa anna sa'yahu saufa yara. Dan sesungguhnya usahanya itu akan diperlihatkan. Kalimat ini dalam ayat Al-Quran menggunakan kata saufa. Saufa itu kata yang menunjukkan waktu yang bakal terjadi besok di yaumil qiyamah. Ada ada saufa. Jadi waktu yang akan datang, yaitu yaumil akhir. Pakainya saufa, kemudian di belakangnya pakai fi'il mudhari. Artinya kalimat ini, ayat ini bakal terjadi ya, bakal terjadi besok di yaumil qiyamah, dan yang bakal terjadi itu engkau akan melihat apa yang telah engkau lakukan di dunia. Kalau hari ini infak, engkau akan melihat hari ini tanggal 14/11/2001 panjenengan sudah infak 50.000 umpamane. Itu nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Makanya usaha yang telah kita lakukan Allah akan memperlihatkannya. Dan ini pasti terjadi. Kenapa? Dengan kata yaro itu artinya kejadian itu mustakbal. Kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kenapa tidak menggunakan fi'il madhi? Allah menggunakan fi'il mudhari. Karena apa? Karena itu hak Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Kedua, Allah akan melakukannya besok di yaumil qiyamah. Yang ketiga, summa yujzahu jaza'al awfa. Kemudian yang ketiga, Allah akan berikan balasan kepada orang tersebut dengan balasan yang paling sempurna. Jadi Ibu, ya, Ibu infak 500 atau 100, 1000 saja, atau Ibu infak 2000. Jangan berpikir dengan infak 2000 itu Allah akan membalaskan hanya dengan 2000. Keikhlasan Ibu akan Allah balaskan dengan balasan yang paling sempurna. Summa yujzau jaza'al awfa. Yang sempurna itu yang mana? Yang sempurna itu yang menurut Allah tidak akan sesuai seperti apa yang kita pikirkan. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan Allah akan memberikannya dengan sempurna. Coba bayangkan, Ibu
Kalau ibu melakukan satu kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Itu yang paling sedikit. Sampai 700 pahala, 700 kali lipat. Nah, itu artinya apa? Allah akan menyempurnakan apa yang kita lakukan. Yang penting tadi, lakukanlah dengan keikhlasan. Nah, apa ikhtiarnya? Ikhtiar yang harus kita lakukan untuk mencapai pahala yang terbaik, untuk bekerja keras yang terbaik, untuk melakukan amal ibadah di dunia dan akhirat nanti, yaitu dengan cara bekerja keras, baik itu untuk mendapatkan pahala maupun untuk mendapatkan harta kekayaan. Kerja keras, ya. Iklafu mastata'tum. Paksalah dirimu apa yang kamu bisa lakukan dengan sekuat kemampuan kamu. Jadi kalau belum dipaksa jangan, ya. Artinya apa? Kalau kita malas itu ya harus dipaksa, termasuk ibadah. Kalau nggak dipaksa nggak jadi. Malaslah aku sholat duhur jamaah. Ya kalau ngikuti hawa nafsu nggak bisa. Itu wajib dipaksa. Aduh malas aku mau bekerja hari ini ya. Paksa dirimu untuk bekerja tetap. Aduh malaslah aku puasa hari ini nggak jadi puasanya. Paksa dirimu untuk berpuasa. Kalau nggak dipaksa-paksa nggak jadi-jadi. Monggo, ya. Yang kedua, ikhtiar lahiriahnya itu dengan cara apa? Menambah ilmu pengetahuan. Ditambah ilmunya. Ya, ngaji, Bu. Ngaji. Sebab ilmu itu kalau nggak pernah ngaji nggak dapat tambah-tambah. Tapi kebanyakan orang Muhammadiyah ngajinya rajin apa malas ya Pak? Iya. Iya. Padahal tuh faktor penyebab meningkatnya kekuatan iman, faktor penyebab tambahnya iman itu kuat, itu dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu agama. Jadi kalau ibu tidak pernah ngaji, maaf Bu, bisa jadi panjenengan imannya itu semakin melorot, seperti kolor. Iya, kolor semakin melorot, apa yang terjadi Bu? Kelihatan ya, apanya Bu? Semakin lama semakin memalukan. Di hadapan Allah kita merasa malu. Kenapa? Karena kita sudah terus mengurangi iman kita. Dengan cara apa? Tidak pernah mau ngaji. Soalnya apa? Saya lihat kalau di mana-mana, termasuk di sini di Arkom, faktornya apa? Alasannya banyak banget. Bikin alasan. Alasannya apa? Ada yang gara-gara aku nggak punya waktu. Ada yang gara-gara dia ora kober. Ada yang gara-garanya apa? Ngasuh cucu. Iya, ya. Ngasuh cucu. Gara-gara itu dijadikan alasan untuk tidak ngaji. Maaf. Aku meme pari Pak, orang ngaji. Ya, aku orang ngaji gara-gara udan gerimis. Ya, tapi namanya juga manusia. 1001 alasan untuk tidak ngaji. Makanya iklafu mastata'tu. Paksa dirimu untuk ngaji, termasuk beribadah. Yang ketiga, maaf ini, yang terakhir, karena mbok kesuwen Pak, panjenengan balik. Oh dikirain enak-enak aja, enggak, saya juga tenang. Yang ketiga, tidak pisah dari jamaah. Ya Bu, jangan terpisah dari jamaah. Jadi kalau kita ingin meningkatkan ikhtiar lahiriah untuk meningkatkan keimanan dan usaha kita, yaitu dengan cara jangan terpisah dari jamaah. Panjenengan ada jamaah kelompok Gerakan Muhammadiyah. Jangan terpisah dari sana. Bersatu, ngaji bareng-bareng, sepeda bareng-bareng, infak bareng-bareng,
jamaah bareng-bareng, kemudian kita kunjungi bareng-bareng. Monggo, dengan bareng-bareng, makan bareng-bareng, itu akan terasa nikmat, enak, dan bersahaja. Insya Allah, walaupun makannya dengan tapi apa, rica-rica, tetap enak ya Pak. Iya, iya, alhamdulillah. Walaupun hanya makan dengan nasi bakar, alhamdulillah rasanya enak. Kenapa? Karena bareng-bareng. Cok, ibu nggak percaya bu, makan nih bu, rica-rica sebaskom dewean. Apa yang bakal terjadi? Rica-ricanya nggak habis, di dalam natok, dewekan. Nikmat nggak? Nikmat, tapi hanya dewean. Nggak ada yang ngajak senyum kecuali rica-rica. Iya, mari kita satukan, tidak pisah dari jamaah. Kalau panjenengan sudah jadi anggota Muhammadiyah, alhamdulillah. Kalau panjenengan masih ragu-ragu jadi anggota Muhammadiyah, ya tidak apa-apa. Kalau panjenengan jadi simpatisan Muhammadiyah, tidak masalah. Yang penting jangan terpisah dari golongan, jangan terpisah dari jamaah. Agar apa? Agar ada suatu saat nanti panjenengan akan terjerumus, ada yang meraihnya. Ini Busar Kiem, umpamanya. Ya. Atau ini Bu Markonah mau terjerumus, ada yang meraih batire. Coba kalau sendirian, terpeleset jatuh sendiri, kemudian kecemplung dewean. Nah, tapi kalau berjamaah ada yang meraihnya. Hei, jangan ke situ, mari kita bersama-sama ke sini, jalannya mau ke Ponjean bareng-bareng. Sekarang mari kita pulang bersama-sama ke Majenang yang dari arah sana. Selamat jalan. Semoga sampai rumah dengan selamat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga Allah melihat perbuatan hari ini penuh dengan keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.